Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Di video kali ini kita akan membahas proyek kami tentang VPN PPTP melalui VirtualBox. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang VPN. Virtual Private Network atau VPN adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat topologi VPN. Topologi inilah yang akan kita jadikan acuan networknya pada konfigurasi kita nanti. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah membuka VirtualBox terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat file, kita klik new. Kita memasukkan nama Mikrotik VPN. Dengan tipenya order, versinya juga order. Klik next. Ukurannya bisa disesuaikan sendiri ya. Kita next aja di sini. Kita pilih create a virtual hard disk now. Create. Kita pilih ininya VDI next. Yang ini dynamically allocated next. Di sini kita create aja langsung. Di sini kita udah buat Mikrotik VPN-nya, lalu kita bisa pergi ke bagian setting. Di bagian setting kita pilih network. Di adapter pertama kita pilih host only adapter. Namanya kita pilih yang VirtualBox host only Ethernet adapter saja. Di bagian advance modenya kita pilih low out. Di adapter 2 kita enable dulu. Attached now-nya kita pilih internal network. Di modenya kita pilih low out juga. Kita klik OK. Oke, baik, langsung saja kita akan buka file Mikrotik VPN-nya dengan cara double klik atau klik start. Di bagian ini kita akan memasukkan ISO Mikrotiknya. Cari ISO Mikrotiknya. Di sini kita akan menggunakan Mikrotik 521. Kita klik open, choose, dan kita start. Kita tunggu ya. Di bagian sini kita ketik AINY untuk mempermudah penginstalan. Kita tunggu aja. Nah, setelah ada tulisan reward, keluarin ISO-nya dengan cara kita klik device, kita pilih optical drive. Di bagian ini kita pilih Mikrotik 5.2 ISO, kita langsung unchecklist saja. Lalu enter. Baik, kita akan tunggu lagi ya sampai prosesnya selesai.
Di bagian sini kita akan login terlebih dahulu dengan memasukkan nama admin saja. Dan passwordnya tidak perlu, langsung kita enter saja. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi untuk memasukkan IP address-nya. Sebelumnya kita akan lihat interface-nya dengan cara interface print. Terus cek IP address-nya dengan cara IP address PR atau print ya. Oke, di sini IP address-nya masih kosong. Jadi kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Dengan cara ketik IP address address 192.168.10.100/24 interface ether 1 dan IP root-nya kita masukin IP root @gateway 192.168.10.1 dan IP DNS-nya juga kita masukin IP DNS set servers 192.168.10.8888. Kita ketik aja all dan langsung di tab saja biar agar tidak terjadi salah penulisan. All remote request yes. Kita masukin IP firewall-nya dengan cara IP firewall net chain srcnet action masquerade out interface ether 1. Kita enter semua IP-nya. Terus kita akan melakukan ping Google terlebih dahulu agar kita dapat mengecek apakah kita sudah terhubung ke internet atau belum. Kita cek dulu ya dengan cara ketik pinggoogle.com. Kita enter aja langsung. Baik ya, sudah terhubung. Kita langsung Ctrl C aja untuk memberhentikannya. Setelah itu kita akan membuat IP address untuk ether kedua dengan cara ketik saja IP address address 192.168.100.1/24 interface ether 2 karena kita akan bikin ether 2 nya. Kita enter. Setelah selesai di bagian mikrotiknya, kita langsung saja pindah ke bagian Windows XP. Kita klik Windows XP, lalu di bagian Windows XP ada yang namanya Windows jadul. Kita double klik aja Windows jadulnya. Kita klik icon titik 3, lalu kita pilih IP address yang sudah tersedia di situ. Setelah itu login dengan isi admin dan password dikosongkan saja. Lalu kita konekkan ke Windows-nya. Setelah itu kita akan merubah penamaan pada interface. Kita klik saja interface, lalu double klik pada ether 1 dan ubahlah nama menjadi publik. Dan kalau sudah di apply, lalu oke. Pada bagian ether 2 nya juga sama, hanya saja namanya dirubah menjadi lokal. Kita apply,
oke juga. Setelah itu klik menu IP, pilih DHCP servers, lalu pilih DHCP setup. Di DHCP servers kita pilih lokal. Kalau sudah, next saja, terus next lagi. Nah, di bagian last time-nya kita akan merubahnya menjadi 1 hari untuk mereset IP klien XP-nya. Kita next, lalu oke. Setelah itu kita akan mengecek IP si kliennya terlebih dahulu dengan cara ketik Windows R, lalu ketikkan cmd, masukkan perintah ipconfig, di enter saja. Nah, di bagian sini kita akan menjelaskannya. IP address yang kita dapatkan untuk klien XP nya 192, 168, 100, 254. Setelah itu ya di close saja. Kita balik lagi ya ke Winbox jadulnya. Di sini kita masuk ke bagian TPP, lalu klik bagian TPTP servers. Di bagian enable-nya diceklis saja, dan untuk default profil kita pilih default encryption. Setelah itu di apply dan oke. Lalu kita pindah ke secret, klik tanda plus. Di bagian nama kita akan ganti menjadi VPN strip PPTP. Lalu kita isi password sesuka hati kalian. Servisnya kita pilih PPTP. Profilnya diganti menjadi default encryption. Untuk local address-nya kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.100.1. Untuk remote address-nya kita ketikkan IP-nya yaitu 192.100.254. Kenapa kita pakai yang ini? Karena kita men-setting IP si lokalnya secara dinamis. Kalau sudah semua, kita klik apply dan oke. Setelah kita membuat user PPTP, kita akan membuat user VPN-nya. Kita pindah ke bagian interface, lalu kita klik tanda plus. Setelah itu kita pilih PPTP server. Di bagian general kita ubah namanya menjadi VPN Dungeon. Nama ini hanya sebagai contoh saja ya, jangan diikuti. Lalu di bagian user kita kasih nama kelompok VPN. Kalau sudah, klik apply dan langsung di oke. Lalu setelah itu kita akan mengaktifkan proxy ARP pada interface lokal. Sekarang kita pindah ke menu interface, lalu double klik pada interface lokal. Di bagian ARP kita ubah menjadi proxy ARP. Kalau sudah, klik apply dan langsung di oke lagi. Oke, sampai sini setting MikroTik kita sudah selesai. Lalu kita akan mencoba mengkonfigurasi VPN PPTP di laptop asli kita. Yang pertama dilakukan ialah masuk dulu ke menu setting terlebih dahulu dan pilih in network and internet.
Dan di situ ada pilihan, lalu kita pilih yang VPN. Setelah itu kita klik tanda plus, lalu di bagian VPN provider kita pilih Windows built-in, dan connection namanya diisi dengan VPN PPTP. Server name or addressnya diisi dengan IP publiknya. Lalu kita masukkan saja IP tersebut, ialah 192.168.10.100. VPN type-nya kita pilih point to point tunneling protocol atau PPTP. Dan kita masukkan saja username-nya, yaitu VPN strip PPTP, dan passwordnya yang tadi kita telah buat di Winbox tadi. Setelah semua terisi dengan benar, kemudian kita langsung save saja. Nah, karena sudah di save, kita langsung saja coba konekin VPN PPTP yang ada pada laptop asli kita. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan konektivitas dari WiFi atau hotspot HP kalian masing-masing. Sudah tersambung ya. Oke, sekarang kita coba klik connect pada VPN PPTP. Setelah sudah terkoneksi, berarti VPN pada laptop asli kita sudah tersambung. Dan setelah itu kita akan kembali ke Winbox untuk mengecek koneksi yang aktif pada PPTP. Caranya yaitu kita ke menu PPP dahulu, setelah itu ke bagian Active Connection. Di situ kita bisa melihat koneksi yang telah aktif pada PPTP seperti yang ada di situ. Oke, VPN PPTP kita sudah terkoneksi. Berarti kita akan mencoba untuk testing dari laptop asli kita ke klien XP dengan cara Windows R terlebih dahulu. Kita pilih CMD. Oke. Lalu ketikkan perintah ping 192.100.254, lalu di enter. Apabila statusnya sudah seperti tampilan yang ada di sini, berarti sudah tersambung dari laptop asli kita ke klien XP. Sekian dari video mengenai VPN PPTP yang telah kami buat. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.